bagaimana kita itu mungkin ketika kita punya teman, bagaimana menyadarkan teman kita atau ketika diri sendiri, bagaimana kita bisa asertif di hubungan itu. Ya, memang kita perlu bijak memperlakukan feedback, informasi, atau apapun dari sekeliling kita. Karena tadi, kadang kalau kita kasmaran, kita menjadi buta. Kita tidak bisa melihat sisi-sisi tertentu pasangan kita. Tapi kita juga tidak boleh terombang-ambing oleh informasi dari sekeliling yang tidak Anda cek dulu kebenarannya. Karena banyak orang dengan perilaku yang bervariasi, dengan tujuan yang bervariasi. Bahkan sahabat sekalipun. Kuncinya di mana? Penentunya memang masing-masing kita sendiri. Kita punya sahabat baik yang mengingatkan kita, maka informasi yang kita peroleh dari sahabat perlu dicek. Benarkah? Kok saya dengar dari sahabatku yang selama ini dia nggak pernah deh menelikung saya bahwa pacarku itu gandeng yang lain. Nah, ketika kita mudah tersulut panas oleh pikiran-pikiran yang hot, gitu ya kata Albert Ellis, itu biasanya akan menghasilkan feeling yang hot juga. Kurang ajar gitu kan. Nah, tindakannya menjadi tidak teliti dan gegabah yang ujung-ujungnya bisa menyesal sendiri. Tetapi kalau kita terlalu abai dengan masukan dari orang lain, kita juga bisa jadi rugi. Karena bisa jadi informasi itu benar. Kalau informasi benar, kita abaikan, kita juga yang akan rugi. Oleh karena itu, tetap dengan kepala dingin meskipun agak jantung berdebar-debar ya, tapi check and recheck menjadi hal yang penting. Nah, setelah itu berlatih mempercayai pasangan adalah salah satu cara. Seringkali saya menemukan beberapa anak muda itu yang punya prinsip begini. Jangan-jangan dia mendua. Nah, kalau dia mendua sementara aku setia, aku yang rugi kan? Daripada aku rugi banyak-banyak, ya aku juga harus punya serep. Sehingga nanti kalau terbukti memang dia mendua, aku juga nggak terlalu jatuh. Nah, kadang itu seperti benar. Tetapi kalau itu kita lakukan, itu kita sebenarnya sedang mengajarkan diri sendiri untuk cheating. Ya, curang di balik pasangan. Terlepas dari dia curang atau tidak, tetapi kalau kita ikut curang, sama saja kita curang. Nah, kalau ternyata informasi itu salah, kita sudah curang duluan. Tapi kalau informasi itu benar, ya kita nggak berbeda dengan dia. Kalau menganggap orang yang curang itu rendah, sebetulnya diri kita juga tidak berbeda dengan dia. Oleh karena itu, ada saatnya barangkali berkorban, prihatin, sacrificing itu menjadi penting. Artinya selama saya membangun komitmen dengan dia, saya akan berusaha hanya satu. Saya akan berusaha percaya, saya akan berusaha mempercayai, dan saya akan berusaha dipercaya. Kalau dia yang curang bagaimana? Ya kita urus nanti. Tapi saya tidak melakukan hal yang sama. Kalau dia curang beneran bagaimana? Kamu rugi kan? Ya biarlah, dia yang melakukan, bukan aku. Nah, itu bisa begitu kalau dalam diri kita terbangun sikap asertif, sikap tegas atas hak-hak dan kewajiban diri kita sendiri. Tetapi jika kita tidak asertif, kita juga tidak bisa komplain atas sesuatu yang tidak kita nyamankan, atau sebaliknya kita juga tidak bisa mendidik diri kita sendiri untuk berjalan di atas rel yang menjadi keyakinan kita atau menjadi nilai-nilai kita. Jadi ada sedikit filosofinya sedikit. Oh, nggih, baik, Pak. Berarti kalau yang saya tangkap nih, Pak, mungkinkah kita dalam hubungan itu menetapkan batasan seperti itu supaya apa ya? Misal nih, Pak, saya nggak masalah nih dengan hal-hal lain di diri kamu, cuma saya orangnya nggak bisa kalau udah dibohongin. Begitu sekali kamu bohong, udah ya kita baik seperti itu. Apakah mungkin Ya, seperti itu, Pak? batasan-batasan itu justru menjadi penting. Banyak orang yang tidak bisa membuat batasan sampai dapat bully secara fisik maupun secara verbal juga masih tenang-tenang saja.
memang masing-masing orang dibesarkan dengan situasi keluarga yang berbeda-beda. Ada orang yang sangat permisif karena modelnya di keluarganya begitu. Salah satu orang tuanya terbiasa menyakiti pasangannya dengan memukul, mengatain gembrot, gendut, jelek, dan itu hal yang biasa. Dan itu direkam sejak dia kecil, menganggap itu hal yang biasa. Sehingga ketika pasangannya melakukan seperti itu kepada dia, dia juga menganggap itu hal yang biasa. Bahkan saya punya konseli yang punya apa ya, ini pikiran atau skema berpikir yang agak terdistorsi. Kata yang dia pegang adalah sudah selayaknya wanita itu kesetnya laki-laki. Ya kan, parah kan? Iya. Sudah selayaknya, sudah wajar perempuan itu kesetnya laki-laki. Dan itu akibat dari dia belajar dari keluarganya yang sekian tahun, sekian puluh tahun itu memperlakukan pasangannya seperti itu. Sehingga ketika dia punya pacar, ya nggak tahu kenapa, kok ya perilaku pacarnya itu persis seperti perilaku bapaknya. Padahal dia sangat benci dengan bapaknya. Karena dia punya prinsip bahwa sudah sewajarnya laki-laki perempuan itu kesetnya laki-laki, jadi dia diperlakukan bully secara verbal maupun fisik itu adalah hal yang biasa. Yang namanya ditendang, ditempeleng, lalu dikatain gembrot, jelek, dimintai uang, karena perempuan ini kebetulan kerja part time, sehingga kalau tahu pas harinya gajian itu cowok datang lalu minta separuh gajinya. Motor perempuan lebih bagus ditukar dengan punyanya si cowok yang lebih buruk, dan itu menurut dia hal yang biasa. Nah, jadi cukup lama untuk kami sharing dengan dia, dan sejak awal saya katakan sejatinya hubunganmu toksik dan tidak sehat. Tapi untuk lepas juga tidak mudah. Karena kebetulan si cowok ini menghegemoni. Kalau kamu lepas dari saya, buktikan nggak akan ada lagi perempuan, nggak akan lagi ada lagi laki-laki yang mau denganmu. Nah, ini karena hal yang paling berharga menurut si perempuan ini sudah dia serahkan kepada si cowok itu sebelum waktunya. Oleh karena itu, lagi-lagi teman-teman yang sedang punya special friend, terutama yang perempuan, asertif lah. Kalau pacar Anda meminta sesuatu yang belum saatnya, harus katakan tidak. Anda juga harus sadar bahwa cowok yang baik yang akan menjadi suami, biasanya dia justru menjaga pacarnya. Jangankan dirinya, orang lain pun nggak akan terima kalau dia dirusak. Nah, dalam tanda petik. Apalagi kok dia minta sesuatu, itu adalah indikator bahwa dia akan main-main. Oleh karena itu, agar tidak terbelenggu dengan ikatan yang cukup kuat dan tidak sehat, maka sebaiknya preventif menjadi lebih baik. Dan bagaimana kalau ancamannya? Kalau kamu tidak mau, saya putus. Ya, itu malah semakin jelas bahwa dia orang yang tidak serius untuk menjadi imam di suatu waktu. Ada juga yang bahkan pasangan yang sudah bukan lagi pacaran, suami istri, ketika si perempuan ini minta sesuatu yang tidak segera dituruti oleh suaminya, dia segera mengambil pisau lalu mengasah di depan suaminya, kemudian mempraktekkan. Iya, di tangannya, lalu segera setelah itu suaminya, ya udah jangan, lalu diturutin ya. Nah, itu kalau kembali ke teori belajar, sebetulnya suami juga salah membelajarkan istrinya, karena dia memberikan reward, hadiah pada perilaku yang salah. Maka perilaku yang salah itu akan semakin diulang dan menjadi semakin kuat. Nah, suatu ketika si suami itu datang di suatu sesi dan dibahas, kalau dari kacamata teori behavioristik misalnya, sepertinya Bapak memberi hadiah pada tingkah laku istri yang salah. Terus bagaimana? Nah, ya Bapak yang lebih tahu.
bagaimana menyudahi dengan tidak memberikan reward pada perilaku yang salah. Kalau memang keinginan belanja itu hal yang suatu kebutuhan dan Bapak punya waktu, saya kira tanpa harus begitu segera dikabulkan. Tapi kalau ada alasan yang lain, bagaimanapun dan apapun yang menjadi tingkah laku dia, jangan diberikan atau jangan dikabulkan. Nah, itu akhirnya di sesi berikutnya dia cerita kalau dia sudah mencoba dan istrinya sangat shock ketika beraksi pasangannya itu kok diam saja terus mengambil pisau yang lebih besar lagi gitu. Lalu reaksi suaminya malah mengambil pisau yang lebih besar lagi. Waduh. Ini kalau itu kurang besar pakai ini gitu ya. Berarti Mas sudah nggak sayang sama aku. Nggak. Kalau kamu begitu terus aku nggak sayang lagi. Nah, terus shock kan. Terus setelah itu ada koreksi dari perilakunya dan suami ini juga sabar memberitahu bahwa perilaku mana yang oke, perilaku mana yang tidak oke. Nah, sebetulnya dalam skala yang berbeda, hubungan antar teman, hubungan antar pasangan itu juga mirip. Kalau satu pasangan memberikan satu reward kepada perilaku yang salah, maka perilaku yang salah itu akan terus diulang. Bahkan akan menjadi semakin. Kalau kamu nggak mau saya ajak sesuatu, kamu akan saya putus. Dan akhirnya dikasih. Mungkin hari berikutnya dia akan menggunakan cara yang lebih hebat lagi untuk memaksa. Nah, saya kira batasan-batasan itu menjadi penting. Sehingga kalau ada suatu kejadian, apakah main tangan gitu, saya kira satu pasangan harus segera tegas. Kita boleh berbeda pendapat, kita boleh beradu argumentasi dengan mulut, tetapi jangan sekali-kali dengan menggunakan tangan. Nah, kan masing-masing punya hak yang sama untuk lanjut atau untuk stop di situ. Oke. Daripada nanti terjadinya ketika sudah punya surat nikah, Iya, sudah lebih susah. punya anak, lebih susah lagi. Iya. Jadi masa ta'aruf ini, tapi ta'aruf pasti nggak akan sejauh itu ya. Itu menjadi bagian yang penting untuk kedua belah pihak belajar mana yang oke, mana yang tidak oke. Baik mana yang oke untuk diri sendiri maupun oke untuk pasangan. Jangan sampai oke-nya yang untuk diri sendiri terus, tetapi tidak pernah perhatikan pasangan. Toksik itu. Oke. Berarti kuncinya adalah kita harus tegas akan batasan yang telah kita buat di awal seperti itu ya Pak. Karena ini memang saat berjalannya waktu biasanya kadang kita sendiri yang lupa akan batasan-batasan itu karena ya mungkin terlanjur sudah cinta seperti itu Pak. Iya. Nah, bagaimana jika teman-teman di rumah ini sedang mengalami apa yang dinamakan hubungan toxic relationship tersebut, lalu ingin keluar, tapi ya itu Pak, susah maju mundur dia tidak bisa tegas akan batasannya seperti itu Pak. Apakah perlu bantuan atau seperti apa? Ya, mencari bantuan adalah keterampilan dasar yang penting untuk dipelajari. Karena mencari bantuan itu tidak mudah. Orang yang biasa tertutup, lalu tiba-tiba harus mencari bantuan ke orang lain, itu kadang salah memilih orang. Ketika salah memilih orang, maka hasilnya akan menjadi fatal. Apa yang dia inginkan tidak tercapai, tetapi efek dari cerita dia kepada orang itu bisa tidak nyaman bagi si pemberi cerita itu. Oleh karena itu, belajar batas-batas tadi adalah satu dasar pertama. Ketika kita menghadapi sesuatu yang, ini di luar kapasitas saya, maka mencari bantuan menjadi salah satu cara. Ya, salah satunya misalnya ke konselor UPBK, saya kira bisa menjadi tempat untuk curhat. Lalu dari situ, memang teman-teman tidak bisa berharap konselor UPBK yang akan melangkah dan menyelesaikan masalahnya, karena masalah itu tetap Anda sendiri yang bertanggung jawab. Tapi dengan berdiskusi, masalah tetap rahasia terjaga, kita punya pencerahan sesuatu,
lalu kita menjadi lebih berdaya, lalu kita berani melangkah untuk sesuatu. Nah, ketika teman-teman butuh advokasi dari pihak tertentu, apakah orang tua, apakah kakak, ataukah pihak lain, maka bicarakan dengan baik. Masalahnya bisa selesai, eksesnya bisa dikendalikan. Saya kira itu, Mbak Jud. Iya, benar sekali apa yang dikatakan Pak Warjo tadi. Bila teman-teman memang mungkin butuh cerita atau butuh bantuan, bisa datang di UPT LBK karena saya sudah membuktikan sendiri, Pak. Dulu sebelum saya di sini juga saya waktu itu masih S1, saya juga maju mundur itu Pak untuk mencari bantuan itu karena masih kayak merasa sepertinya ini masih bisa dihandle sendiri seperti itu. Tapi pada akhirnya oke, kayaknya sepertinya butuh orang yang memang berkompeten dan akhirnya datang ke UPT lalu ngobrol dengan Bapak Ibu konselor, waktu itu Ibu konselor, dan dari ngobrol itu akhirnya terbuka pikirannya, dan dari terbuka itu berawal dari sadar, oh ini udah memang benar-benar nggak baik hubungannya. Akhirnya saya berusaha tegas dengan diri saya sendiri dan alhamdulillah terlepas sampai sekarang seperti itu, Pak. Selamat ya. Iya. Alumni toxic relationship seperti itu. Tapi apa ya, Pak, memang prosesnya ini panjang dan masih ada beberapa dampaknya seperti menutup diri yang tadi sudah kita bahas di awal seperti itu. Namun semakin kesini saya juga berusaha untuk ya membuka, karena sampai kapan seperti itu, dan itu kan kembali lagi ke diri kita seperti itu ya Pak. Iya, seperti itu. Dan mengenai konsep toxic relationship ini bukan hanya di hubungan juga seperti yang tadi awal Pak Warjo sampaikan, tapi juga bisa di pertemanan dan keluarga. Ada orang yang di keluarga saya nggak masalah, tapi teman itu menjadi lebih penting. Terutama teman-teman yang masih remaja, biasanya hubungan dengan keluarga itu menurun intensitasnya, tetapi hubungan dengan sebaya itu intensitasnya meningkat. Sehingga arti penting teman sebaya menjadi sangat besar di masa-masa remaja. Kalau mendapat komentar negatif dari teman sebaya, biasanya sakitnya lebih dibanding kalau dapat komentar negatif dari keluarga. Nah, bagaimana? Nah, lagi-lagi teman-teman bisa belajar untuk asertif, bahwa sejatinya setiap kita itu boleh tidak sempurna. Nah, orang yang tidak asertif biasanya karena menuntut dirinya sempurna. Saya tidak boleh protes ketika ada teman saya menyakiti, saya tidak boleh protes ketika teman saya selalu merepotkan, karena saya adalah teman yang sempurna. Saya kira itu tidak akan bisa bertahan lama. Karena ya kita punya keterbatasan dan memang kita bukan malaikat yang bisa menolong. Sesekali saya mengecewakan teman, tidak apa-apa deh, gitu ya. Nah itu adalah prinsip yang mendasari, karena saya punya hak. Saya mau ujian akhir semester, tapi teman saya mengajak saya untuk pergi begadang yang membuat tugas saya nggak selesai, saya tidak menyiapkan dengan baik. Saya kira pikiran, oke, sesekali saya menjadi teman yang tidak baik, nggak apa-apa deh. Saya akan mengatakan, maaf, hari ini saya tidak bisa menemanimu karena saya harus menyiapkan ujian, saya harus menyelesaikan tugas-tugas. Tapi kalau kamu ngajak nanti setelah ujian ini selesai, ayo deh. Saya kira tidak apa-apa mengatakan begitu. Tapi teman yang ingin sempurna di depan temannya biasanya melakukan apapun dengan menghancurkan dirinya seperti lilin yang menerangi teman lain, membahagiakan orang lain, tetapi dengan mengorbankan dirinya. Saya kira demi kemaslahatan yang lebih panjang dan juga demi kesehatan diri sendiri, kita tidak perlu melakukan itu. Karena kita juga punya hak untuk menjadi diri sendiri. Oke, berarti lagi-lagi kuncinya ada pada asertif. Dan kalau tadi dari keluarga ini kita harus komunikasi, menjaga komunikasi seperti itu ya Pak. Komunikasi baik dibangun, dan tentunya tiap keluarga itu memang punya kebiasaan sendiri-sendiri. Mungkin dari situ dilihat polanya bagaimana bisa masuk untuk memulai komunikasi dan mengutarakan pendapatnya seperti itu kali ya Pak. Dan memang style masing-masing keluarga juga berbeda-beda. Kalau keluarga besarnya masih peduli dan keluarga besar bisa menjadi agen untuk advokasi, padinya, omnya misalnya, saya kira bisa didiskusikan dengan itu sehingga si penderita itu bisa curhat lalu
bisa mendapat penguatan dari pihak-pihak lain, masih dalam keluarga tapi keluarga besar misalnya. Karena ada juga yang pelaku toksiknya justru ayahnya, pelaku toksiknya itu ibunya, pelaku toksiknya itu saudara kandung misalnya. Itu kan memang tidak semudah kalau pelakunya adalah teman, karena setiap hari bertemu, setiap hari ada dalam satu rumah, setiap hari, nah itu ya saya kira. Dan apabila itu munculnya dari orang tua seperti itu, ada ketakutan di ego anak ini kalau nanti akhirnya apa ya Pak, durhaka dengan orang tuanya, atau mungkin takut kalau apa berseberangan dengan orang tuanya nanti seperti apa, seperti itu ya Pak, yang biasanya membuat situasi semakin kompleks seperti itu Betul Pak. sekali. Kalau kekhawatiran itu berbasis agama, saya kira bagus juga diskusi dengan ahli agama, dengan ustadz, dengan pastor, dengan siapa saja yang tahu itu, Inje. ya kan? Iya benar sekali Pak. Ya, pengalaman Cut, saya kira awalnya mesti dari dirimu sendiri kan? Iya Pak, Ya, mulai muncul kesadaran itu, tapi memang ya berproses seperti itu ya Pak. Karena orang-orang sekitar tuh sudah kayak teman-teman saya tuh sudah bilang ini tuh menasehati Monik sampai berbusa-busa kayak gitu, karena ya itu di awal memang tutup mata, tutup telinga, tapi karena sudah saya rasa sudah lewat dari batas, oke saatnya kita untuk mengambil on. tindakan, iya, untuk dari diri sendiri dan move on, dan menemukan bisa yang lebih baik. mengatakan say goodbye Iya, say goodbye to to toxic toxic relationship. relationship. Nggih. Baik Pak Warjo, pembahasan kita kali ini sangat menarik. Tidak terasa 1 jam sudah terlewatkan. Mungkin untuk di akhir ini Bapak bisa memberikan closing statement mengenai topik kita pada hari ini. Monggo, Terima Pak. kasih Mbak Monik dan juga teman-teman semua. Setiap kita berkembang dari satu titik ke titik lain, dan setiap titik pasti ada situasi-situasi, ada pengalaman-pengalaman yang menarik, dan juga menarik itu ada yang sehat, ada juga yang unhealthy, tidak sehat. Tetapi semuanya bisa kita ambil sebagai hikmah, dan itu bisa kita peroleh ketika kita belajar dari satu titik ke titik berikutnya. Toxic relationship adalah hal yang bisa membuat penderitanya mengalami banyak hal, ketertekanan, bahkan beberapa di antaranya ingin mengakhiri hidup karena merasa tidak ada lagi jalan keluar yang bisa ditempuh. Pastilah dan bangun dalam diri sendiri bahwa di luar Anda masih banyak orang yang bersedia menolong ketika Anda sendiri memang membutuhkan pertolongan dan berniat untuk keluar dari situasi yang tidak nyaman bernama toxic relationship. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Sama-sama. Pak Warjo karena sudah menyempatkan waktunya hadir bersama kita di diskusi kali ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman Tayloris. Jangan lupa like, subscribe, dan share YouTube UPT LBK UNY, dan nantikan episode-episode selanjutnya karena kita akan ada pembahasan yang lebih menarik lagi. Nah, sekali lagi terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Warjo.